Pada 21 Maret 2025, Presiden Trump duduk di mejanya di kantor Oval. Di atas kayu itu, di depannya ada sebuah model kecil pesawat tempur. Pesawat tempur yang ramping, bermoncong sekop, dan tampak sangat asing. Presiden menunjuk model itu dan membuat pernyataan yang langsung disorot semua berita. Dia menyebut mesin ini sebagai pesawat tempur generasi ke-6 pertama di dunia, menggambarkannya sebagai sesuatu yang nyaris tak terlihat. Pesawat paling mematikan buatan manusia membuat saya penasaran apa yang dia tahu tentang tangan alien. Namun saat kamera menyorot plastik dicat di Washington, District of Columbia, pesawat aslinya berada 2000 mil jauhnya. Duduk di hanggar tanpa jendela yang dijaga ketat di gurun Nevada atau mungkin di fasilitas Boeing St. Louis, kita sebenarnya tidak tahu. Begini, hampir semua hal tentang mesin aslinya adalah rahasia negara, itu yang kita tahu. Demonstrasi rahasia mungkin sudah meluncur di langit malam, menakuti satwa liar dan membingungkan petugas lalu lintas udara, itu yang kita tahu. Pesawat ini menggantikan F-22 Raptor sebagai andalan Amerika. Kita tahu Angkatan Udara Amerika Serikat mempertaruhkan masa depannya pada satu pesawat ini. Namun publik hanya tahu pengumuman ini saja. Kita hanya mendapat model plastik, beberapa kata sifat berani, dan satu slide PowerPoint berisi angka besar. Jadi hari ini kita akan melihat setiap potongan data yang tersedia untuk publik, setiap laporan yang bocor, dan setiap rumor yang beredar tentang F-47. Kita akan melihat berapa banyak pesawat tempur tak kasat mata ini yang bisa kita ungkap. Jadi, apa sebenarnya F-47 jika kita abaikan politik dan sensasi? Apa yang kita lihat di sini? F-47 adalah pesawat tempur generasi ke-6 terbaru milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat ini dibangun Boeing sebagai inti program dominasi udara generasi berikutnya. Program dominasi udara generasi berikutnya. Militer sangat suka akronim seperti suka memboroskan anggaran, dan saya berterima kasih karena akronim lebih mudah dibaca. Pesawat ini dibuat sebagai penerus F-22 Raptor dengan tugas utama yang sederhana. Pergi ke wilayah musuh yang menguasai udara, hancurkan semua yang terbang, lalu kembali dengan selamat. Namun, berbeda dari jet masa lalu, F-47 tak dibuat untuk bertarung sendiri. Pesawat ini dirancang sebagai pengendali drone semi-otonom, bertempur di area yang terlalu berbahaya bagi pesawat modern. Baiklah, tapi pertama-tama mari kita bicarakan tentang namanya. Kenapa F-47? Ternyata penamaan ini memiliki makna simbolis 3 lapis. Pada 1947 nama, F-47 diberikan pada P-47 Thunderbolt, pesawat tempur berat tak terkalahkan di Perang Dunia II. Ini kebetulan juga merujuk tahun 1947 saat Angkatan Udara Amerika Serikat menjadi cabang independen. Dan yang terpenting, bagi penandatangan cek, hal ini sangat selaras dengan Presiden ke-47 yang mendorong program ini hingga selesai. Namun, simbolisme tak memenangkan perang. Faktanya, F-47 adalah mesin andalan Amerika Serikat untuk tetap menguasai langit. Di dunia saat Tiongkok dan Rusia cepat membangun pesawat tempur siluman dan jaringan rudal jarak jauh mereka sendiri. Mengapa Amerika Serikat menghabiskan miliaran untuk jet yang tak boleh dilihat siapapun? Kita perlu mulai dengan pertanyaan yang sangat tidak nyaman. Apa yang salah dengan pesawat yang sudah mereka miliki? Mengapa Amerika Serikat membutuhkan pesawat tempur generasi ke-6? Untuk memahami alasan Pentagon memberi cek kosong untuk pesawat semacam fiksi ilmiah, kita harus membahas F-22. Saat Raptor mulai terbang pada pertengahan 2000-an, pesawat ini menjadi predator puncak, lebih siluman, cepat, dan lincah dari yang lain di dunia. Itu monster superioritas udara yang dibuat untuk menguasai langit Eropa dan melawan MiG serta Sukhoi di konflik intens. Namun dunia berubah, perang dingin di Jerman tak terjadi, ancaman pun berpindah ke wilayah kosong Pasifik. Di Pasifik, Raptor mengalami sedikit masalah dalam istilah militer. Radius tempur adalah jarak maksimal jet menjalankan misi lalu kembali ke pangkalan tanpa kehabisan bahan bakar. F-22 punya radius tempur sekitar 590 mil laut, F-35 sedikit lebih baik sekitar 670 mil laut. Terdengar banyak, tapi lihat peta Samudra Pasifik yang sangat luas. 600 mil hanya membawamu dari pangkalan udara ke tengah antah berantah. Jika konflik dengan Tiongkok terjadi, pangkalan Amerika di Guam atau Okinawa akan langsung diserang rudal. Pesawat tempur Amerika Serikat harus terbang dari pangkalan lebih jauh atau mengandalkan pesawat tanker. Namun ada masalah lain, pesawat tanker itu besar, lambat, dan bukan siluman. Mereka sebenarnya hanya stasiun pengisian bahan bakar terbang yang mudah jadi target. Jika musuh menembak jatuh tanker, F-22 kehabisan bahan bakar, dan itu berbahaya.
F-47 memiliki peran penting. Jet baru ini harus punya radius tempur lebih dari 1.850 km. Artinya F-47 dapat lepas landas dari jarak aman menuju lokasi pertempuran, menyelesaikan misi, dan kembali. Semua dilakukan sambil menjaga tanker tetap aman dari rudal musuh. Kini musuh potensial tak lagi menerbangkan pesawat peninggalan Perang Dingin. Tiongkok mengoperasikan banyak pesawat tempur siluman J-20. Yang lebih mengkhawatirkan, intelijen mengungkap uji terbang prototipe pesawat generasi ke-6 mereka, yaitu J-36 dan J-50 pesawat siluman tanpa ekor. Pertahanan udara modern kini terdiri dari lapisan radar dan rudal yang rumit seperti bawang bombay. Untuk bertahan, Anda tak cukup hanya jadi jet cepat, tapi juga butuh data. Itulah inti filosofi program-program dominasi udara generasi berikutnya. F-47 bukan sekadar pesawat tempur super untuk bertarung sendiri, tapi juga seperti gelandang utama dalam keluarga sistem. Pesawat ini dirancang terbang ke medan perang bersama drone, sensor, dan platform elektronik mengordinasikan kekacauan dari pusat. Tentu, membangun gelandang terbang tak terlihat radar yang mampu menempuh setengah Pasifik memang tidak murah. Ini tidak mengherankan. Perkiraan internal dari Angkatan Udara menempatkan harga satu F-47 sekitar $300 juta. Sebagai perbandingan, itu kira-kira 3 kali lipat harga sebuah F-35. Itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Itulah sebabnya, untuk sesaat di tahun 2024, sepertinya seluruh proyek ini mungkin saja dibatalkan. Kisah F-47 tidak dimulai di kantor Oval tahun 2025, melainkan lebih dari 1 dekade sebelumnya, dari program dominasi udara generasi berikutnya ke F-47. Pada 2014, DARPA memulai proyek Aerospace Innovation Initiative untuk mencari teknologi penetrating counter air di markas mereka. Nama itu terdengar kaku dan akademis untuk konsep menakutkan. Pesawat tempur yang dirancang menembus wilayah udara paling ketat dan menghancurkan target di sana. Penelitian ini kemudian berkembang menjadi program-program dominasi udara generasi berikutnya. Dan untuk waktu yang lama, program ini menjadi seperti lubang hitam. Miliaran dolar masuk ke dalam lubang hitam itu, dan karena itu adalah lubang hitam, tidak ada yang keluar. Tapi kemudian, pada bulan September 2020, Angkatan Udara membuat kejutan besar. Will Roper, kepala akuisisi saat itu, mengumumkan bahwa demonstran program dominasi udara generasi berikutnya skala penuh telah dibangun, diterbangkan, dan memecahkan rekor. Dia tak menyebut rekor yang dipecahkan, siapa pembuatnya hanya melempar bombastis lalu pergi. Sekarang kita tahu saat Presiden Trump mengumumkan F-47 sebenarnya ada lebih dari 1 prototipe. Sudah ada beberapa pesawat X yang terbang ratusan jam di area uji coba rahasia kemungkinan besar di Groom Lake atau Tenopa. Di balik semua ini ada perang korporasi brutal. Awalnya persaingan melibatkan 3 perusahaan besar, Lockheed Martin, Boeing, dan Northrop Grumman. Setelah memenangkan kontrak B-21 Raider pembom siluman itu meninjau syarat dan keuangan lalu mundur pada 2023, kini hanya tersisa 2 perusahaan bersaing. Di satu sisi, ada Lockheed Martin, juara bertahan pembuat pesawat siluman F-22 dan F-35. Di sisi lain, ada Boeing. Sekarang, Boeing menghadapi tahun-tahun sulit akibat bencana, 737 MAX, penundaan KC-46, dan masalah 7. Perusahaan itu sedang terpojok, divisi pertahanannya merugi. Kehilangan program dominasi udara generasi berikutnya bisa jadi akhir bagi Boeing. Sebagai produsen jet tempur, kemenangan sangat dibutuhkan. Namun pada 2024 program itu hampir gagal total. Sekretaris Angkatan Udara Frank Kendall melihat harga $300 juta per jet lalu menghentikan proses. Angkatan Udara pun panik berbulan-bulan mencari alternatif, termasuk mempertimbangkan membeli lebih banyak F-35. Apakah mereka bisa meningkatkan F-15 lama? Pada awal 2025 jawabannya kembali, tidak, itu tidak akan cukup. Untuk mengalahkan Tiongkok, di 2030-an mereka butuh pesawat ini yang mengarah ke 21 Maret 2025. Presiden Trump naik ke podium dan mengakhiri ketegangan. Program ini berjalan. Boeing mendapatkan kontraknya dan jetnya adalah F-47. Ini mengejutkan banyak orang yang mengira Lockheed pasti dapat kontrak. Bagi Boeing, ini penyelamatan penting. Jadwalnya sangat ketat. Angkatan Udara menyatakan F-47 asli, bukan hanya demo, akan terbang pertama kali sekitar 2028. Unit operasional pertama ditargetkan siap awal 2029 bertepatan dengan akhir masa jabatan presiden. Jadwal ini menuntut semuanya berjalan sempurna. Dan di dunia pengadaan militer, seperti yang Anda ketahui dari menonton saluran ini, segala sesuatunya jarang sekali berjalan dengan sempurna, atau bahkan tidak pernah sama sekali. Meski kontrak disepakati dan nama diumumkan, kita belum menjawab pertanyaan utama penggemar penerbangan. Seperti apa bentuk pesawat ini? Berkat infografis spesifik dari Angkatan Udara, kita mungkin punya jawabannya. Berikut yang kita ketahui soal desain dan performa F-47.
Jadi, pesawat ini terbuat dari apa? Karena rahasia, tidak ada spesifikasi. Kami coba akses situs Boeing dan unduh brosur, tapi hanya dapat 404, cukup mengecewakan. Berkat infografis mengejutkan dari Kepala Staf Angkatan Udara Jenderal Arvin dan kesalahan saat sidang Kongres, kita mendapat gambaran cukup detail tentang pesawat ini. Mari kita mulai dengan spesifikasi yang kita miliki. Ada 4 angka yang memberitahu kita persis jenis perang apa yang dirancang untuk dihadapi pesawat ini. Pertama, kita punya radius tempur, yaitu lebih dari 1000 mil laut. Ini sudah disebutkan, tapi mari perjelas. Itu naik 70% dari F-22. Jet ini dapat terbang dari London, bertempur di Moskow, lalu kembali tanpa isi ulang bahan bakar. Kedua, kecepatan maksimum lebih dari Mach 2 atau 2400 km per jam, namun yang utama adalah kemampuannya mempertahankan kecepatan tersebut. F-47 diharapkan bisa super cruise, terbang supersonik tanpa afterburner selama ratusan mil. Ketiga, ada rencana membeli lebih dari 185 unit. Jumlah ini hampir sama dengan armada F-22 saat ini. Ini menunjukkan Angkatan Udara tidak akan mengganti semua F-16 dengan F-47 pesawat ini hanya untuk misi paling sulit. Dan terakhir, ada spesifikasi yang paling kontroversial, yaitu tingkat siluman pada grafik resmi Angkatan Udara. F-35 diberi label siluman, F-22 diberi label siluman plus, F-47 juga diberi label siluman plus. Saya tahu Anda mungkin mengira ini seperti tingkatan langganan VPN, apalagi jika video ini disponsori VPN. Tapi tenang, saya hanya bercanda kecuali memang benar disponsori. Anda mungkin melihat iklan, tetapi di balik pemasaran siluman yang aneh itu, Plus menyiratkan sesuatu yang besar. Siluman broadband besar dan terkini. Pesawat tempur efektif menghindari radar penargetan frekuensi tinggi untuk rudal, namun kurang efektif terhadap radar pencari frekuensi rendah yang menjangkau area luas. Bentuk F-47 menunjukkan bahwa pesawat ini dirancang untuk tidak terlihat oleh apapun. Dan berbicara soal bentuk, mari kita lihat gambar konsepnya. Setiap gambar resmi menunjukkan desain blended wing body, berbentuk irisan berlian dengan hidung seperti sekop dan tanpa sirip ekor. Ini adalah puncak dari teknologi siluman. Sirip ekor vertikal berfungsi seperti reflektor radar besar yang membuatmu mudah terdeteksi. Tanpa sirip itu, kamu hampir tak terlihat. Tapi itu juga membuatmu tidak stabil secara aerodinamis tanpa bantuan komputer yang menyesuaikan ribuan kali per detik. Pesawat tempur tanpa ekor bisa terbalik dan bermasalah besar. Menggerakkan mesin besar ini sulit. F-47 memakai teknologi seperti dari Star Trek. Sistem propulsi adaptif generasi berikutnya siap untuk beraksi. Mesin jet tradisional merupakan kompromi bagi generasi berikutnya. Kamu bisa membuat turbofan yang efisien bahan bakar tapi lambat seperti pesawat penumpang, atau turbojet yang cepat tapi boros seperti pesawat tempur. Mesin adaptif baru seperti General Electric XA-102 atau Pratt Whitney XA-103 dapat mengubah bagian dalamnya saat terbang. Mereka memakai aliran udara ketiga untuk berpindah antara mode jelajah hemat bahan bakar dan mode tempur bertenaga tinggi. Ini memberi jarak tempuh 30% lebih jauh dan daya dorong 20% lebih besar dari tangki bahan bakar yang sama. Kita belum tahu mesin mana yang menang, tapi siapapun itu, mereka telah membangun salah satu mesin paling kompleks dalam sejarah penerbangan. Otak benda ini, F-47 dibuat dengan arsitektur sistem modular terbuka. F-22 bisa dianggap seperti Nokia 3310 yang tidak bisa dihancurkan. Apakah orang masih tahu itu sekarang? Berapa umur kalian yang menonton video ini? Apakah kalian tahu apa itu Nokia 3310? Beritahu saya di kolom komentar. Maksud saya, ponsel itu memang hebat dalam tugasnya, tapi kalian tidak bisa memasang aplikasi-aplikasi baru yang keren di sana. F-47 itu seperti smartphone, perangkat kerasnya hanya wadah untuk perangkat lunak yang bisa diperbarui. Jika rudal atau sensor baru muncul tahun 2035, kalian bisa langsung memasangnya. Pesawat ini akan membawa rudal udara ke udara generasi terbaru seperti AIM 260. Secara internal, beberapa analis berspekulasi bahwa pesawat ini mungkin juga akan membawa bom nuklir B-61 menggantikan peran nuklir F-22, tapi itu masih sebatas spekulasi. Belum ada konfirmasi bahwa pesawat ini mampu membawa senjata nuklir. Lalu, bagaimana dengan ukurannya? Nah, itu adalah angka yang belum kita miliki. Kita belum tahu dimensinya. Jika digabungkan, pesawat ini menampung lebih banyak bahan bakar dari F-22 dan butuh ruang senjata besar. Jadi ukurannya pasti besar, bukan? Drone di ruangan ini adalah pesawat tempur kolaboratif. Bagian paling radikal dari F-47 bukan pesawatnya, tapi rekan-rekannya. F-47 memang dibuat agar tidak bertarung sendiri. Ini adalah pemimpin sekelompok wingman robotik bernama Collaborative Combat Aircraft. Collaborative Combat Aircraft, drone semi-otomatis yang terbang bersama pesawat tempur berawak.
Mereka bertenaga jet, siluman, dan harganya terjangkau. Angkatan Udara menargetkan harga 25-30 juta dolar per drone. Memang mahal, tapi dibanding pesawat induk seharga 300 juta dolar, benda ini justru bisa dibuang. Maret 2025, Angkatan Udara memilih dua demonstrator program ini, YFQ-42A dari General Atomics dan YFQ-44A dari Anduril. Para pilot di F-47 tidak menerbangkan dengan joystick, mereka hanya memberikan perintah seperti quarterback yang memanggil strategi. Drone 1 ganggu radar itu, drone 2 terbang ke depan dan intai, drone 3 tembak. Apapun yang bergerak, AI di dalam pesawat akan melakukan sisanya dan itu cukup keren. Ini benar-benar mengubah tugas seorang pilot. Kamu kini bukan hanya ace yang memantau lewat head-up display, tapi juga manajer pertempuran udara memimpin skuadron robot dari kokpit. Drone dapat membawa rudal dan senjata tambahan sehingga F-47 tetap mempertahankan kemampuan silumannya. Kamu dapat mengirim mereka sebagai umpan untuk memancing pertahanan musuh atau mengorbankan mereka demi jet berawak. Seperti sudah kami sampaikan, mereka adalah drone sekali pakai senilai 30 miliar dolar, rencananya sangat besar. Angkatan Udara menyebut pembelian 1.000 Collaborative Combat Aircraft untuk mendukung 200 jet tempur program dominasi udara generasi berikutnya dengan 2:1. Satu F-47 dapat mengendalikan 45 drone sekaligus dan ini sudah terbukti. Boeing telah membuat MQ-28 Ghostbat di Australia yang sudah terbang. Ada satu masalah jika Anda mengandalkan jet tempur tercanggih, mesin baru, dan drone AI. Semuanya mahal. Dan seperti yang akan kita lihat, Boeing benar-benar tidak boleh gagal dalam hal ini, baik dari segi uang, politik, maupun kesempatan kedua bagi Boeing. Oke, jadi mari kita bicara tentang satu-satunya hal di Pentagon yang lebih kuat daripada jet tempur siluman, birokrasi. Meski F-47 sulit terdeteksi radar, pesawat ini tetap tak luput dari pantauan kantor akuntabilitas pemerintah. Jadi, berapa biaya F-47 sebenarnya? Seperti yang kami sampaikan, pesawat ini biayanya sekitar 300 juta. Mereka belum merilis info itu, kamu hanya dapat menyusunnya dari bocoran kecil. Pimpinan Angkatan Udara menegaskan lewat rekayasa digital dan inovasi manufaktur, F-47 akan lebih murah dibanding F-22. Raptor dulunya seharga 143 juta dolar di tahun 2000-an setara 250 juta dolar sekarang. Klaim ini cukup berani, tapi anggap saja mereka mampu. Siapa yang menerima ceknya? Boeing, dan mereka sangat membutuhkannya, katanya. Kita tahu sejarah terbaru Boeing di bidang komersial. Di divisi pertahanan, situasinya memburuk pada 2024 dengan kerugian besar. Ada kabar Boeing mungkin keluar dari bisnis jet tempur. F-47 menyelamatkan produksi Saint Louis, ribuan pekerjaan, dan posisi Boeing dalam persaingan. Sebagai kontraktor militer utama 40 tahun ke depan, Angkatan Udara tak sekadar memberi dana ke Boeing. Mereka telah belajar dari pengalaman F-35. Begini, F-35 memang pesawat yang luar biasa, tapi kontraknya disusun sedemikian rupa sehingga memberikan produsen Lockheed Martin kendali besar atas perangkat lunak dan keberlanjutannya. Itu yang disebut para ahli teknologi sebagai taman berpagar. Jika Angkatan Udara ingin meningkatkan F-35, mereka harus membayar Lockheed untuk melakukannya, yang tentu saja sangat menguntungkan bagi Lockheed, tapi tidak begitu menguntungkan bagi Angkatan Udara. Sekretaris Angkatan Udara Frank Kendall menyebut pengaturan itu kesalahan serius untuk F-47. Pemerintah menuntut hak penggunaan semua data tersebut. Mereka memakai arsitektur sistem misi terbuka, mirip PC dibandingkan MA. F-35 seperti Mac, ramping, terintegrasi, tapi tidak bisa dibuka tanpa kehilangan garansi. F-47 seperti PC. Angkatan Udara bisa mencabut radar dan menggantinya dengan milik Raytheon atau Northrop tanpa izin Boeing. Namun, faktor politik juga perlu dipertimbangkan. Nama F-47 untuk jet ini adalah strategi branding politik yang menghubungkan langsung pesawat dengan nomor 47. Presiden Trump sangat mendukungnya, menyebutnya hampir tak terlihat dan jauh lebih kuat dari apapun di bumi. Dia pernah mengusulkan ide kontroversial untuk ekspor. Secara historis, Amerika Serikat tidak menjual pesawat tempur superioritas udara kelas atas. F-22 dilarang diekspor oleh Kongres, namun Trump menyarankan penjualan F-47 versi sederhana. Mungkin dengan 10 kemampuan lebih sedikit untuk sekutu terpilih. Dia bercanda, kita harus segera menjualnya karena suatu saat mereka bisa saja bukan sekutu lagi. Tentu saja itu bukan pemikiran sempit. Washington kini di posisi sulit. Jepang, Australia, dan Inggris ingin teknologi ini, tapi penjualannya berisiko membocorkan rahasia. Pada akhirnya, nasib F-47 bergantung pada aturan tertua dalam pengadaan militer, spiral kematian. F-22 awalnya direncanakan terdiri dari 750 jet,
Karena biaya naik, pesanan turun dari 339.277 hingga 187 padahal targetnya 750. Semakin sedikit yang dibangun, harga per unit naik, pesanan berkurang, dan biaya makin tinggi. Inilah spiral kematian. Angkatan Udara berjanji membeli 180 5 plus F-47 untuk menggantikan Raptor satu persatu. Tapi jika harga per unitnya mulai merangkak naik kembali mendekati 300 juta, Kongres mungkin akan memutuskan bahwa 185 jet adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa mereka beli. Jika itu terjadi, Amerika Serikat hanya memiliki peluru perak kecil yang terlalu berharga untuk digunakan dalam perlombaan senjata generasi ke-6 global. Amerika Serikat tidak membangun F-47 sendirian karena negara lain juga berusaha. Inilah perlombaan senjata generasi ke-6. Saingan utamanya adalah Tiongkok. Saat Amerika Serikat masih memperdebatkan anggaran, Beijing sudah maju. Angkatan Udara Tiongkok mulai melampaui pesawat tempur siluman J-20 mereka. Laporan intelijen dan foto satelit buram menunjukkan Tiongkok menguji terbang beberapa konfigurasi tanpa ekor. Rumor yang paling menonjol beredar seputar J-36 dan pendampingnya yang lebih kecil yang disebut J-50. Akhir 2025 pimpinan Angkatan Udara Amerika Serikat secara terbuka mengejek klaim Tiongkok bahwa jet-jet ini sudah operasional. Mereka yakin F-47 adalah pesawat tempur generasi ke-6 pertama, sementara Tiongkok hanya mencoba mengejar dalam aerodinamika. Bukankah kita pernah meremehkan rekayasa kedirgantaraan Tiongkok? Jika J-36 bisa membawa rudal hipersonik jarak jauh dan tetap tersembunyi dari radar, tidak masalah apakah itu benar-benar pesawat tempur generasi ke-6 atau bukan, itu tetap menjadi masalah. Di Eropa, situasi makin rumit. Inggris, Jepang, dan Italia bekerja sama dalam program tempur udara global, Global Combat Air Program. Anda mungkin mengenalnya sebagai Tempest, proyek pesawat tempur siluman generasi ke-6 untuk 2035. Pesawat ini dilengkapi senjata energi terarah, kokpit realitas tertambah, dan kawanan drone. Ada program Eropa pesaing, Future Combat Air System, yang dipimpin Prancis, Jerman, dan Spanyol dengan target peluncuran 2035. Proyek ini telah diganggu oleh pertikaian industri yang biasa terjadi tentang siapa yang akan membuat mesin dan siapa yang akan membuat kendali penerbangan. Yang menarik adalah konvergensinya. Jika Anda melihat F-47 British Tempest dan European Future Combat Air System serta J-36 dari Tiongkok, semuanya terlihat agak mirip. Semuanya berukuran besar, semuanya tanpa ekor. Pesawat blended wing ini dirancang sebagai induk drone. Hal ini tak mengejutkan karena hukum fisika sama di Amerika, Inggris, Tiongkok. Bagaimana dengan Rusia? Nah, Rusia banyak bicara soal ini. Mereka telah mengumumkan PACDP, sebuah pesawat pencegat hipersonik teoretis, untuk menggantikan MiG-31 karena sanksi ekonomi dan tekanan pada industri pertahanan. Banyak analis yakin Rusia tak cukup dana untuk bersaing di level ini. Mereka memang berbahaya, tapi kemungkinan besar akan tertinggal satu generasi di masa depan. Membeli jet tempur akan seperti memilih sistem operasi jika Anda membeli F-47 atau mungkin varian ekspornya. Anda mengunci diri Anda ke dalam ekosistem Amerika yang terdiri dari tautan data, pesawat tanker pengisian bahan bakar, dan pelatihan. Bergabung dengan Global Combat Air Program berarti bersekutu dengan Inggris dan Jepang. Membeli dari Tiongkok, Anda tahu konsekuensinya. Jadi, jika semua orang berlomba-lomba membangun jet paling canggih, mahal, dan kompleks yang pernah ada, apa yang terjadi jika Amerika Serikat bertaruh besar pada F-47? Dan ternyata salah. Risiko dan pertanyaan soal pesawat tempur terbaru. Meski ada konsep seni menarik dan pidato percaya diri dari kantor Oval, program ini bisa gagal sebelum satu skuadron pun terbentuk. Risiko teknis di sini sebenarnya cukup menakutkan. Angkatan Udara mengembangkan rangka pesawat siluman, mesin siklus adaptif, arsitektur sistem misi baru, dan armada drone AI otonom secara bersamaan. Mereka mencoba melakukannya dengan jadwal jauh lebih cepat dari F-35 yang butuh hampir 20 tahun dari kontrak hingga siap tempur. F-47 mencoba melakukannya di bawah 10 tahun, mesinnya sendiri sudah jadi tantangan. Prototipe propulsi adaptif XA-102 dan XA-103 adalah keajaiban rekayasa namun masih sebatas prototipe. Tinjauan desain utama baru selesai pada tahun 2025 dan sudah ada bisik-bisik tentang keterlambatan yang mulai muncul dalam jadwal. Jika mesinnya terlambat, pesawat tidak bisa terbang karena pesawat butuh mesin, lalu ada masalah anggaran. Program-program dominasi udara generasi berikutnya sudah pernah dihentikan sekali karena perhitungannya tidak sesuai. Jika ekonomi Amerika Serikat melemah atau ada krisis yang butuh dana cepat, F-47 akan jadi target utama pemotongan anggaran. Jika pesanan kurang dari 185 biaya per unit naik drastis, kita akan mengalami skenario F-22 lagi, pesawat yang terlalu mahal hingga jarang diterbangkan. Namun selain uang, ada pertanyaan filosofis yang membayangi pesawat ini.
Banyak analis penerbangan termasuk dari zona perang menyebut F-47 sebagai kemungkinan jet taktis berawak terakhir Angkatan Udara. Selama seabad, pertempuran udara diidentikan dengan pilot seperti Baron Merah dan pertempuran Inggris. Tom Cruise, simbol pahlawan tunggal dengan sabuk pengaman di mesin mendorong batas. F-47 mengubahnya, masih ada manusia di kokpit. Mereka bukan di sana untuk bertarung udara atau merasakan G-Force, tapi untuk mengambil keputusan moral dan mengelola kawanan. Kini mereka lebih seperti administrator sistem dengan G-Suit, bukan pemberontak. Ini adalah perubahan budaya besar. Pilot yang berlatih sekarang mungkin generasi terakhir yang benar-benar menerbangkan senjata mereka. Setelah F-47, manusia mungkin akan pindah ke stasiun kendali di darat dan kokpit akan selalu kosong. Bahkan, apakah kokpit masih akan dibutuhkan? Dan terakhir, ada risiko dari kerahasiaan itu sendiri. Karena begitu banyak dari program ini yang bersifat rahasia, sangat sedikit pengawasan publik. Pengawas khawatir puluhan miliar dolar bisa terbuang untuk platform dengan cacat struktural mendalam dan hal ini baru akan diketahui saat sudah terlambat. Pentagon beralasan kerahasiaan sangat penting. Ketidaktahuan soal kemampuan F-47 membuat jenderal di Beijing dan Moskow gelisah. Mereka harus merencanakan pertahanan mereka menghadapi kemungkinan terburuk dari warisan mesin ini bahkan sebelum pesawat itu benar-benar terbang. Angkatan Udara memilih nama F-47 untuk membangkitkan kenangan tertentu. Mereka ingin mengingatkan kita pada P-47 Thunderbolt, pesawat tempur yang tidak dianggap paling indah di Perang Dunia II. Itu bak mandi 7 ton bersayap dan bermesin radial besar tapi sangat tangguh. Pesawat ini tahan serangan yang bisa menghancurkan pesawat lain dan tetap membawa pilotnya pulang. Itu adalah simbol kekuatan industri Amerika yang luar biasa. F-47 bertujuan memproyeksikan kekuatan di era hipersonik, senjata laser, dan AI. Mari kita rangkum apa yang kita ketahui. Boeing membangun pesawat ini yang dapat terbang lebih cepat dari Mach 2 dan menempuh jarak sangat jauh hingga F-22 kehabisan bahan bakar. Kita tahu pesawat ini akan membawa sensor paling canggih yang pernah dipasang pada pesawat dan akan berfungsi sebagai induk bagi generasi baru wingman robotik. Angkatan Udara ingin 185 unit untuk menjaga langit 30 tahun ke depan, namun masih banyak hal yang belum kita ketahui. Kita tidak tahu persis seperti apa bentuknya, kita tidak tahu mesin mana yang akan digunakan, kita juga tidak tahu apakah klaim Stealth Plus itu hanya sekadar pemasaran atau benar-benar terobosan yang menentang hukum fisika. Dan yang terpenting, kita belum tahu apakah Amerika Serikat benar-benar mampu membangunnya sebanyak yang diklaim. Taruhan sangat tinggi. Jika F-47 sesuai ekspektasi, dominasi udara Amerika bisa bertahan hingga akhir abad ini. Jika gagal, pesawat itu hanya akan jadi ratu hanggar yang membengkak. Ini bisa menandakan era jet tempur berakhir dan drone menang. 80 tahun lalu, pilot Amerika menerbangkan pesawat P-47 dan bertempur di Eropa serta Pasifik. Hari ini, di suatu tempat di balik pintu-pintu yang sangat-sangat aman, cicit-cicit mereka sedang belajar menerbangkan pesawat yang mungkin menjadi yang terakhir dari jenisnya. Sebuah jet tempur berawah di tengah kawanan mesin. Terima kasih telah menonton.